Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazaina Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih karuniakan pada kita kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan kekuatan istiqomah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sekaligus kita beriktikaf di Masjid Al-Muqarrabin. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wa salamuhu tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita meneruskan pembahasan tentang kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalamnya rasa cinta dan kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang saat itu ada di sekitar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiyahu ahadun min ashabihi faqama ma'ahu walam yasrif walam yansarif hatta yakuna ar-rajulu walladhi yansarifu anhu wa idza laqiyahu ahadun min ashabihi fatanawala yadahu nawalahu iyaha falam yanzi'u yadahu minhu hatta yakuna ar-rajulu huwallazi yanzi'u ya'adahu minhu. Di antara kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertemu dengan seseorang dari sahabat beliau, faqama ma'ahu, maka Nabi Muhammad adalah dari rasa kasih sayang dan juga memberikan penghormatan kepada orang tersebut, faqama ma'ahu, Nabi Muhammad menyambutnya dengan berdiri. Jadi ketika beliau dalam posisi duduk ketemu dengan sahabatnya, beliau ada ikhtiram, memuliakannya. Kemudian Nabi Muhammad juga pada saat orang tersebut duduk bersamanya kemudian dia akan pamit atau pergi, maka orang tersebut berdiri, Nabi pun juga menyertai orang tersebut dengan berdiri. Ini adalah cara yang telah ditunjukkan Rasulullah memberikan contoh akhlakul karimah yang begitu luar biasa. Walam yansarifu hatta yakuna ar-rajul huwallazi yansarifu anhu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah tidak meninggalkan majlis itu, tidak meninggalkan perkumpulan itu, sehingga para sahabat itu meninggalkan terlebih dahulu. Jadi ketika para sahabat berkumpul bersama dengan Rasulullah, enggak kemudian buru-buru Rasulullah meninggalkan mereka, tidak. Justru mereka satu persatu pamit kepada Rasulullah, baru setelah selesai baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari tempat tersebut. Fa idza laqiyahu ahadun min ashabihi fatanawalu yadahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan para sahabat-sahabatnya,
beliau adalah untuk memegang tangannya. Ini menunjukkan kasih sayang dan keakraban yang begitu luar biasa. Jadi banyak sekali juga kita dapetin sekarang ini dari para ulama-ulama yang masih ada hubungan dekat dengan Nabi, yaitu para habaib, para dzurriyyah ini. Kalau berjalan berduaan itu, apalagi ketemu yang rada sepuh begitu, langsung dipegang tangannya. Jadi digandeng tangannya. Itu diantaranya adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan hubungan ruhaniyah, hubungan batin yang sangat kuat luar biasa. Kemudian walau yang yadahu minhu hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yanza'u yadahu minhu. Terus Nabi tidak buru-buru melepaskan dari pegangan tangan dengan para sahabat itu, kecuali sahabat itu yang memulai ingin melepaskan dulu. Itu memberikan kasih sayang begitu indah, sangat luar biasa. Wa idza laqiya ahadan min ashabihi fatanawalu udunahu, dan juga ketika seseorang sahabat Nabi Muhammad SAW ingin membicarakan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mendekatkan lesannya ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun memberikan kesan yang sangat, sambutan yang sangat indah. Kemudian didengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat yang dia ingin membicarakan sesuatu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yukallimahu sirrat, yakni sahabat yang ingin membicarakan sesuatu yang secara diam-diam atau secara rahasia. Nawalahu iyaha summa lam yangziha hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yangzi'uha anhu. Jadi beliau tidak akan menjauhkan pendengaran beliau dari lesannya orang yang berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut adalah menjauhkan lisannya dari pendengaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan perhatian kepada para sahabatnya yang begitu luar biasa, sehingga para sahabat itu merasakan punya tempat yang istimewa di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua mendapatkan seperti itu, mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menebarkan kasih sayang yang begitu hebatnya kepada setiap orang yang saat itu bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiyahu rajul min ashabihi masahahu wa ta'alahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kasih sayang kepada para sahabatnya. Di saat bertemu Nabi Muhammad, suka beliau adalah mengusap kepala para sahabat tersebut. Kemudian setelah itu wada'alahu, dan mendoakan. Didoakan, semua didoakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yatquhu ahadun min ashabi aw ghairihim illa qala sallallahu alaihi wasallam labbaik. Ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Diberikan jawaban yang indah, jawaban yang sangat mulia dengan menyatakan labbaik, iya aku akan doakan kamu. Kasih sayang yang begitu luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukna ashabahu wa yad'uhum bil kunah wa bi ahabbil asma'ihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan nama panggilan yang indah setiap sahabat-sahabatnya, yang paling menyenangkan. Artinya selalu memberikan ikhtiram, memberikan kemuliaan. Ya kalau boleh dikata, kalau di negeri kita ada disebutkan orang itu sepuh, ya harus diberikan kedudukan beliau adalah orang yang sepuh, disepuhkan di situ, ya kita itu diantaranya Rasulullah bisa menempatkan semua orang dalam kedudukannya masing-masing. Jadi diberikan panggilan-panggilan yang indah, yang menyenangkan, yang menyejukkan ke dalam hati para sahabat-sahabat tersebut. Kemudian
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memanggil dengan seandainya bertemu antara seseorang wanita yang sudah berumah tangga, yang sudah mempunyai putra dan putri dengan seorang anak yang masih gadis yang belum rumah tangga, juga diberikan kedudukan yang sempurna yang menyenangkan kepada mereka. Kan bisa terjadi Bapak, ketika seseorang gadis kita panggil ibu, pasti dia akan menyatakan, saya masih gadis masa dipanggil ibu. Jadi Rasulullah meletakkan panggilan itu yang indah. Kalau ibu memang seorang ibu, ya dipanggil dengan panggilan yang indah. Kemudian ya, ketika seseorang itu masih dalam kondisi masih gadis, ya akan dipanggil dengan panggilan yang indah. Itu kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dalam rasa cinta kasihnya kepada seorang anak-anak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra ala subyan sallama alaihim summa basatahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu dengan anak-anak kecil, kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Kemudian ketika itu Rasulullah boleh dikatakan adalah menyambut kasih sayangnya itu dengan membentangkan tangannya. Seseorang anak itu akan mendekat kepada Rasulullah, mendapatkan pelukan kasih sayang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safari tuluqiya bisibyani ahla baitihi. Saking dekatnya Nabi Muhammad, begitu dalam kasih sayang terhadap anak-anak kecil, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari sebuah safar dalam kepergian, atau Nabi Muhammad melewati di satu tempat, itu semua orang tua akan mengetahui itu Nabi Muhammad sedang menuju ke tempat itu. Bagaimana bisa mereka mengetahuinya sedangkan mereka ibunya ada di rumah, bapaknya ada di rumah? Karena anak-anak kecil tahu semua, dan mereka adalah memberikan kabar Rasulullah sedang melewati di tempat kita. Bahkan ketika Rasulullah misalnya pulang dari sebuah pepergian sampai memulai masuk di kota Madinah kembali, itu semua anak-anak itu sudah memberikan kabar kepada orang tuanya, Rasulullah sudah datang. Jadi mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka anak-anak kecil itu begitu punya perhatian yang sangat luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta dan kasih sayangnya, dan karena kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian disebutkan lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bisibyani wal iyal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dalam kasih sayangnya kepada anak-anak kecil, dan juga Nabi Muhammad begitu kasih sayang kepada keluarga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyani wa yubarriku alaihim wa yuhannikuhum wa yat'ulahum. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan anak-anak kecil, beliau adalah selalu bersikap baik kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad juga selalu melaksanakan amaliyah sunnah yang beliau ajarkan, yaitu tahnik. Jadi kalau ada anak bayi gitu ditahnik sama Nabi, ya, yang disunahkan oleh Nabi dengan menggunakan kurma. Kemudian beliau wayatulahum, dan mendoakan. Bagaimana tidak senangnya para sahabat pada masa itu, kedua orang tuanya bagaimana begitu perhatian Nabi kepada anak-anak mereka, seolah-olah mereka kayak anaknya Nabi gitu. Ya, karena apa? Begitu dekatnya ketemu anak-anak kecil, kemudian beliau mengucapkan salam, disayang sama Nabi, diperhatikan, diusap, didoain. Kemudian kalau masih bayi-bayi kemudian diambil sama Nabi, ditahnik, didoain. Itu begitu indahnya akhlak yang diberikan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usuhum.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersilaturahim, ziarah, ya. Ziarah kalau kita itu biasanya kalau kata ziarah ini ya terhadap yang sudah wafat ya. Tapi Rasulullah mengamalkan ziarah ini bukan hanya yang wafat, yang masih ada juga diziarahin. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada sahabatnya ada beberapa hari itu tidak terlihat, itu ditanyakan. Kemudian setelah ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak beberapa sahabat untuk ziarah, menemuinya. Takut ada apa, membutuhkan apa, punya masalah apa. Itu perhatiannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sesampainya sahabat yang dituju tersebut berziarah ke rumahnya, tiba-tiba beliau punya anak kecil, maka anak kecil itu akan beritahu, kemudian dia akan mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad selalu kebiasaannya mengusap kepalanya. Ini bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak kecil. Kalau kita kan kadang kurang perhatian sama anak kecil, ya, lewat aja sudah. Kita ketemu kepada keluarganya, tapi kita tidak perhatian kepada anaknya, ya. Mesti ada tegur sapa, ya. Kita temukan juga dari beberapa para ulama-ulama yang dari ad-duriyah, ya, dari para habaib itu selalu perhatian. Bahkan kita dulu di masa kecilnya selalu diajak oleh abah saya datang ke beberapa ulama. Maka ketika kita sudah tua ini Bapak, silaturahim ke tempat beliau, ziarah ke tempat beliau, beliau masih memanggil kita dengan panggilan kecil. Ini berarti Muhammad Tasnim kecil, ya, karena apa? Dulu kita kecil banget, ya, kecil banget sudah diajak-ajak. Jadi sampai sekarang ini, ya, ulama-ulama yang pernah kita kenal di masa kecil kita itu sampai sekarang masih mengingat peristiwa dulu masa kecil kita, selalu diajak ziarah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi, diamalkan oleh para ulama-ulama juga terdahulu. Wa an Yusuf bin Abdillah bin Salam radhiyallahu taala anhu qala sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusufah. Pernah ada seseorang anak kecil itu dia menyatakan bahwa diberi barokah nama. Ya mungkin pada saat dia lahir ayahnya itu meminta barokah nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberilah nama oleh Nabi Muhammad dengan nama Yusuf. Ketika dia diberi nama Yusuf itu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ini anak yang dikasih nama Yusuf itu. Wa aqadani fi hijrihi, dan Rasulullah mengungkapkan rasa kasihnya, kasih sayangnya kepada anak yang diberi nama Yusuf itu. Ketika ada kesempatan itu dipanggil sama Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah, kemudian dia duduk di pangkuan Rasulullah, ya. Masya Allah, begitu indah. Saya membayangkan, Masya Allah, begitu indahnya, ya, kasih sayang Rasulullah, akhlak Rasulullah yang dicontohkan langsung gitu kan. Kemudian kalau sudah dia duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa masaha ala ra'sihi, kemudian Rasulullah mengusap-ngusap kepalanya anak tersebut. Begitu mereka ngerasa damai, tenang, bagaimana? Dia duduk di pangkuan Rasul, kemudian dia diusap oleh yang mulia tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu kasih sayang Rasulullah kepada seorang anak kecil, wa kana sallallahu alaihi wasallam yulaibu Zainab binti Ummi Salamah. Jadi ada seorang gadis namanya Zainab binti Ummi Salamah, putrinya adalah Ummi Salamah. Wa yaqulu ya Zuainabu miraran. Jadi Nabi Muhammad begitu senang sama anak kecil, memanggil-manggil, diulang-ulang panggilan-panggilan tersebut, ya. Kemudian ada satu kisah yang sangat luar biasa kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terhadap cucu beliau sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ya,
yuraqibul Hasana wal Husain ala dhahrihi wa yamsi ala yadayhi wa rijlaihi wa yaqulu ni'mal jamalu jamalukuma wa ni'mal idlani antuma wa rubbama fa'ala dzalika bainahuma wa huma 'alal ard. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat lagi bermain dengan cucu beliau Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Kemudian apa yang dilakukan oleh cucu-cucu beliau itu? Ya, beliau adalah naik ke punggungnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ya juga berjalan sebagaimana kita sebagai orang tua gitu. Jadi beliau adalah memperagakan seperti mengendarai unta begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan nikmal jamalu jamaluka. Sebaik-baiknya unta yang kamu tunggangin ya unta kalian ini. Bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu kan menunjukkan kasih sayang sangat luar biasa. Bagaimana beliau ya seperti kita keakraban kepada cucunya beliau ya. Kalau di kita adalah nggak ada unta ya di sana, kuda-kudaan ya. Kita dinaikin oleh cucu kita atau anak kita gitu kan. Begitu indahnya beliau memberikan gambaran tersebut. Wa taqala al-Hasan wa huwa sallallahu alaihi wasallam ya qad sajada. Pada suatu ketika ada satu kisah juga Sayyid Hasan cucu beliau itu pada saat itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat. Kemudian posisinya Rasul sedang sujud. Kemudian faraqiba ala dhahri. Kemudian Rasulullah dinaikin lagi sujud, dinaikin oleh cucunya Sayyid Hasan. Kemudian apa yang terjadi? Fa'abta'a fi sujudihi hatta nazalal Hasanu. Sehingga sujudnya lama sekali. Kenapa? Karena cucunya ada di punggungnya. Ya. Enggak tahu kalau kita gimana itu. Pasti tangan kita akan bergerak untuk cepat-cepat menurunkan kan. Ini enggak, dibiarkan aja. Ya, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi itu lama begitu beliau di dalam sujudnya sampai Sayyid Hasan turun. Falamma faragha qala lahu ba'du ashabi. Kemudian setelah selesai sholat ada, mungkin dia tempatnya belakang jauh gitu. Enggak tahu kenapa Rasulullah jadi lama banget sujudnya. Kemudian beliau ditanya, "Ya Rasulullah, qad abtalat sujudaka?" Kemudian beliau ditanya, kok lama sekali engkau sujud ya Rasulullah? Kemudian qala inna ibni irtahalani fakarihtu an ajalahu ay ja'alani karrahilati faraqiba ala dhahri. Kemudian beliau menjawab, tadi cucu laki-lakiku lagi posisinya adalah menaiki punggungku ya, aku tidak suka kalau buru-buru untuk melepaskan dia dari posisi dia menaiki punggung Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Di situ Rasulullah tidak mau sedikit pun mengecewakan walaupun kepada seorang anak kecil. Itu kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat begitu indah, sangat luar biasa. Dan ini harus terus kita pelajari, kita ambil hikmah dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin hari semakin sempurna di dalam ittiba dan menteladani akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita untuk selalu bisa ittiba mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau, tindakan beliau, segala-galanya kita bisa ittiba kepada Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta, hamman illa farajta, maridan illa syafaitah, dainan illa qadaitah, hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaita yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.